Kiai Haji Muhammad Idrus Ramli dari Jawa Timur, dan alhamdulillah sudah bersama-sama kita. Dan acara selanjutnya kita dengarkan kajian beliau. Ya, jadi untuk itu kepada Syekh kami undang untuk dapat memberikan tausiahnya atau kajian yang berhubungan ya dengan keadaan sekarang untuk masa akan datang, ahli sunnah wal jamaah. Ya, kepada Syekh kami persilakan dengan segala hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi wa ala kulli hal. Lahul hamdu wa lahul fadlu wa lahus sana'ul hasan. Wa shalawatullahi الرحيم وملائكته المقربين على سيدنا محمد خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، para alim, para ulama, para asatidz, para guru yang saya muliakan, saya hormati, khusus Tengku Amizanul Fuadi dari Universitas Samarana Nabiran, Tengku Fahmi dari Medan, para asatidz dari Medan, Ustaz Syafi'i, Umar Lubis, dan ustaz-ustaz yang lain yang saya muliakan, saya hormati. Dan para peserta Majelis Taklim Himpunan Niagawan Aceh yang ada di Medan, saya hormati, dan para peserta kajian yang Himpunan Niagawan Aceh dan peserta Majelis Taklim Ma'had Fahmus Salam Al-Aziziyah dipimpin oleh Tengku Fahmi. Alhamdulillah pada malam ini saya bisa bersilaturahmi dengan saudara-saudara sekalian setelah selama 1 minggu saya tinggal di Aceh. Saya hari Selasa itu berangkat ke Aceh dari Jawa Timur, kemudian di Samalanga selama 6 hari. Lalu kemarin dari Samalanga ke Centrum, kemudian ada ceramah di Sumawi, dan terakhir tadi malam sampai tadi pagi di Langsa. Kemudian ke sini. Ternyata di sini juga banyak berjumpa dengan orang-orang Aceh. Alhamdulillah pada malam ini kita bisa berkumpul dalam acara Majelis Taklim ini. Majelis Taklim seperti ini sangat penting kita lakukan. Kita sangat memerlukan untuk semakin memperbanyak majelis-majelis taklim, terutama majelis-majelis taklim Ahlus Sunnah wal Jamaah. Mengapa begitu? Karena umat Islam sekarang, generasi kita, anak-anak kita ini menghadapi tantangan yang sangat besar. Jadi tantangan yang dihadapi
tentunya tantangan ini bukan tantangan ekonomi, karena tantangan ekonomi itu hal biasa. Bahkan mungkin kehidupan ekonomi pada zaman sekarang itu lebih bagus daripada masa-masa yang lalu. Tapi tantangan yang kita hadapi sekarang ini adalah tantangan akhlakul karimah. Jadi tantangan yang adanya tantangan yang merusak akhlak, merusak moralitas bangsa kita, yang merusak agama bangsa kita, yang merusak akidah, merusak ibadah. Ini luar biasa. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis riwayat Imam Al-Baihaqi, "Man ahya sunnati fa inna fasadi ummati falahu ajru mi'ati syahid." Barang siapa yang menghidup-hidupkan sunnahku ketika kerusakan melanda umatku, maka orang tersebut akan memperoleh pahala seperti 100 orang mati syahid. Yang dimaksud dengan menghidup-hidupkan sunnah ini maksudnya bukan sunnah dalam arti lawan dari wajib, makruh atau haram. Tetapi sunnah di sini adalah ajaran Islam baginda Rasulullah SAW, yaitu faham Ahlus Sunnah wal Jamaah, ajaran Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Orang yang mempertahankan, orang yang mengajarkan, yang menyebarkan ajaran Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah pada zaman seperti sekarang ini, di mana pada zaman sekarang ini kerusakan telah melanda masyarakat kita, kerusakan dalam akhlak, kerusakan dalam akidah, dalam keimanan, dalam ibadah. Maka orang yang berjuang seperti itu akan mendapatkan pahala seperti 100 orang yang mati syahid. Di negara kita perang mati syahid itu tidak ada. Mungkin yang hampir ada kemarin di Sipil beberapa hari yang lalu. Tapi kita tidak menginginkan itu terjadi. Perang mati syahid mungkin yang ada di Afghanistan, umat Islam berperang dengan tentara Amerika, atau di Irak umat Islam melawan orang Amerika, di Syria melawan Amerika, Israel dan Rusia, di Palestina melawan orang-orang Israel. Di negara kita alhamdulillah tidak ada. Tapi walaupun begitu bukan berarti bangsa kita ini tidak menghadapi tantangan. Justru yang dihadapi tantangan bangsa kita sangatlah berat. Mengapa? Karena tantangan yang dihadapi bangsa kita taruhannya adalah akidah, taruhannya keimanan, taruhannya akhlakul karimah, taruhannya ibadah, taruhannya tatanan nilai-nilai moralitas bangsa. Itu yang kita hadapi sekarang. Dulu sebelum tahun 90-an umat Islam ini masih di atas 80%. Sekarang umat Islam kira-kira tinggal 75%. Mana yang 10% itu? Umat Islam tambah sedikit. Jadi tinggal 75%. Ini tantangan keimanan. Nah, mengapa terjadi seperti itu? Ya karena banyaknya tantangan yang dihadapi oleh umat Islam pada zaman sekarang. Zaman kita hidup pada saat ini telah sampai pada apa yang disabdakan oleh baginda Rasulullah SAW,
dalam sebuah hadis riwayat Imam Abu Nu'aim dalam Hilyatul Auliya dari Sayyidina Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kaifa antum idza labistum fitnatan fatuttakhadhu sunnatan yarbu fiha as-saghir wa yahramu fiha al-kabir wa idh turika minha syai' qila turikat sunnah." Kaifa antum idza labistum fitnatan, bagaimana sikap kalian wahai umatku, bagaimana sikap kamu wahai umatku ketika suatu saat nanti kalian berpakaian fitnah, kalian telah berbaju fitnah. Nah, di sini dikatakan berpakaian fitnah. Maksudnya apakah kita ganti baju? Bukan. Baju kita tetap pakai kain. Nah, fitnah diibaratkan baju. Artinya bagaimana? Baju ini adalah harta seseorang yang paling dekat dengan dirinya. Harta milik seseorang yang selalu melekat kepada dirinya adalah baju. Orang punya sepeda motor, yang punya motor tidak mungkin melekat terus, paling kalau dia pergi dia naiki. Orang punya mobil juga begitu. Orang punya sapi, punya kambing. Kalau orang Medan, orang daerah lain biasanya diletakkan di kandang. Kalau orang Aceh biasanya dibiarkan berjalan kemana-mana. Kandang paling luas itu kandangnya orang Aceh, bebas di mana-mana. Jadi tapi kalau baju tidak bisa, keluar rumah pakai baju, di rumah pakai baju, bepergian pakai baju, bekerja ke masjid pakai baju. Artinya bagaimana? Baju ini adalah harta kita yang paling dekat dengan kehidupan kita. Orang tidak bisa tidak pakai baju. Karena itu di dalam Al-Quran hubungan suami istri ibaratnya baju. Hunna libasun lakum wa antum libasun lahun. Istri-istrimu adalah bajumu, kamu adalah baju istri-istrimu. Mengapa suami istri ini melekat? Karenanya kalau ada orang melekat bukan dengan suaminya, bukan dengan istrinya, ya berarti itu sama dengan yang tidak punya kandang. Sama. Nah sekarang yang melekat dengan kehidupan kita adalah fitnah. Artinya fitnah ini telah menjadi bagian yang tak terpisahkan dari kehidupan kita. Fitnah itu artinya apa? Fitnah itu artinya sesuatu yang merusak. Sesuatu yang merusak itu namanya fitnah. Kata orang-orang, apabila ada laki-laki dan perempuan bertunangan, asalnya sama-sama mau, tiba-tiba yang perempuan kok tidak mau, orang-orang biasanya bilang itu kena fitnah. Artinya kena fitnah pihak ketiga, dirusak oleh pihak ketiga. Nah, fitnah ini artinya sesuatu yang merusak. Sekarang fitnah ini menjadi baju kita. Artinya fitnah menjadi bagian dari kehidupan kita yang tak terpisahkan. Fatuttakhadhu sunnatan. Lalu fitnah ini dianggap sebagai sunnah, dianggap sebagai kebaikan. Nah, apa contohnya fitnah yang kita anggap sebagai sunnah, yang tidak kita tinggalkan? Banyak sekali. Contohnya seperti televisi. Televisi itu fitnah apa bukan? Fitnah. Mengapa fitnah? Orang biasanya menyalakan TV, kira-kira paling banyak acara-acara pengajian keagamaan atau film sinetron. Biasanya ibu-ibu yang di belakang senyum karena biasanya film sinetron yang dilihat itu TV. Dan sekarang ini apakah ada rumah orang yang tidak ada TV-nya? Semua orang punya TV. Di rumah orang yang berceramah, di rumah saya TV-nya 3, yang 2 masih baru-baru.
Jadi fitnah, TV ini fitnah. Kemudian termasuk fitnah juga adanya handphone. Handphone itu fitnah. BlackBerry juga fitnah. Android juga fitnah. Internet fitnah. Tapi walaupun fitnah, sekarang menjadi bagian dari kehidupan kita yang tak terpisahkan. Orang semuanya punya handphone. Ketika bangun tidur, kadang yang dicari pertama HP-nya. Lalu bangun tidur yang dicari HP-nya, jangan-jangan ada SMS atau ada panggilan tak terjawab. Fitnah. Ini namanya fitnah. Karena di BlackBerry, di Android, di internet itu yang bisa dilihat mulai dari yang paling baik sampai yang paling jelek ada di situ. Karenanya dengan adanya fitnah ini, kita selaku orang tua, selaku tokoh-tokoh agama dituntut untuk menjaga dan mendidik anak-anak kita semakin ekstra hati-hati. Mengapa? Kalau tidak, anak-anak kita tidak tahu apa yang dilakukan mereka. Ketika anak kita ada di kamar pegang HP, apa yang dikerjakan? Siapa yang dihubungi di SMS? Kalau ada internet, apa yang dilihat? Kalau ada TV, apa yang dilihat? Ini perlunya ekstra hati. Karena fitnah ini telah menjadi bagian dari kehidupan kita yang tak terpisahkan. Kata Nabi, yarbu fi as-saghir. Akibat fitnah itu, anak-anak kecil cepat sekali pertumbuhannya menjadi dewasa. Karena adanya TV, adanya internet, anak-anak sekarang lebih cepat dewasa daripada anak-anak dulu. Anak-anak dulu ketika masih sekolah dasar biasanya belum mengenal hubungan lawan jenis, masih belum tahu mana lawannya yang cantik, yang ganteng. Tetapi sekarang karena rajin, anak-anak sekarang baru bangun tidur sudah lihat TV. Kalau dulu itu TV satu kampung kadang yang punya satu orang, itu pun hanya bisa dilihat pada malam hari, siang hari hanya hari Minggu. Dan itu pada malam hari acaranya tidak ada yang bagus. Yang tiap malam yang keluar cuma Pak Harto dan Pak Harto. Itu di TV dulu. Yang malam, tapi karena ada lagi yang terpaksa kita lihat, pengaruh efek sampingnya hampir tidak ada dulu. Tapi kalau sekarang TV ini tiap malam ada film kartun, film sinetron, film pacaran, film perselingkuhan, film kenakalan. Ini pengaruhnya luar biasa kepada anak-anak kita. Karenanya anak-anak sekarang masih TK sudah ngerti mana kawannya yang cantik, kawannya yang ganteng sudah ngerti. Apalagi sudah sekolah dasar, artinya kenakalan remaja pada zaman sekarang lebih cepat daripada zaman dulu. Artinya bagaimana? Sebagai orang tua kita dituntut untuk semakin ekstra hati-hati mendidik anak-anak kita, semakin bersungguh-sungguh menjaga anak-anak kita. Karena kalau anak-anak kita tidak kita jaga, tidak kita perhatikan pendidikan agamanya, na'udzubillah, khawatir diam-diam anak-anak kita terjerumus dalam hal-hal yang tak diinginkan di dalam pandangan agama. Ini kenyataan akibat adanya TV, akibat adanya handphone, kenakalan semakin meningkat. Ini luar biasa. Kadang-kadang sekarang ini orang mengikuti aliran sesat itu bukan karena mengaji secara langsung. Orang terpengaruh paham Wahabi karena sering mendengar radio Wahabi, terpengaruh Wahabi karena sering menonton TV parabola Wahabi, karena sering download ceramah Wahabi. Ini fitnah, fitnah luar biasa. Ini yang anak-anak sekarang. Yang dewasa, wayaqra'u fihal kabir. Orang dewasa pada saat itu cepat sekali menjadi tua. Ini zaman sekarang.
cepat tidak sehat. Kalau dulu orang tua itu sampai berusia 60, 70, 80 masih sehat-sehat. Sekarang ini kadang baru berusia 30 sudah ada sebagian rambutnya seperti merah, mulai putih. Nanti usia 35 sudah kena asam urat. Nanti 40 ke atas sudah penyakit lain yang namanya darah tinggi, jantungan, segala macam masuk. Mengapa? Kolesterol, gara-gara fitnah. Anaknya, istrinya tiap hari nonton TV. Karena setiap di TV ada makanan diiklankan, anaknya minta makanan. Ada sepeda motor baru, anaknya minta ganti motor. Ada kulkas, ada mobil baru, istrinya minta ganti mobil baru. Tidak punya uang, cari utangan. Karena sekarang untuk mendapat mobil baru, sepeda motor baru, tidak perlu mahal-mahal, cukup punya uang 5 juta. Yang penting tiap bulan siap mau bayar. Akhirnya karena hutangnya banyak, yang ada di otaknya, pikirannya uang terus. Kebanyakan mikir uang, kepalanya panas, rambutnya putih. Itu orang sekarang. Nanti rambut sudah putih, tidak kuat panas, turun ke bawah jadi asam urat. Jadi cepat tua orang sekarang. Wa in turika minha syai'in ila turikat sunnatun. Dan apabila fitnah itu ditinggalkan pada masa itu, orang-orang akan bilang ini ketinggalan zaman. Sekarang ini orang kalau tidak punya handphone, anak SMP, kadang anak SD minta beli HP. Mengapa? Takut diolok-olok oleh kawannya, dianggap ketinggalan zaman. Dan handphonenya tidak mau jelek-jeleknya dulu katanya, zaman dulu. Kalau dulu anak SMP berangkat sekolah ada yang jalan kaki, kadang pakai sepeda motor. Sekarang ini harus sepeda motor. Itu pun kalau jelek dan mau. Mengapa? Takut dibilang ketinggalan zaman. Jadi sekarang ini orang membeli barang-barang mewah banyak bukan karena keperluan, tetapi karena gaya hidup. Takut dianggap ketinggalan zaman. Ini sangat merusak terhadap akhlak, merusak terhadap agama, merusak terhadap ibadah. Orang terlalu cinta dunia. Memang ketinggalan zaman. Tahun 2004 akhir, saya pulang dari pondok mau menikah. Ada saudara, ada kawan yang masih ada hubungan kerabat dengan saya, tanya pada saya, kamu punya handphone? Saya bilang saya tidak punya handphone. Loh, beli, kamu harus beli handphone. Loh, untuk apa punya handphone? Saya tidak merasa perlu untuk menelpon orang lain, dan mungkin orang juga tidak perlu nelfon saya. Kata kawan ini, sekarang zamannya. Kalau tidak punya handphone, ketinggalan zaman. Saya jawab, saya tak punya uang yang akan beli handphone. Kata kawan saya, loh, kawan sampeyan itu kan kiai besar-besar, kaya-kaya. Coba minta handphonenya sama. Saya bilang, masa ingin punya handphone mau minta pada orang, malu ah. Akhirnya karena setelah itu saya mengajar di mana-mana, berceramah, isi seminar, punya uang beli handphone. Takut ketinggalan zaman. Setelah punya handphone justru jadi bingung. Mengapa? Setiap bertemu dengan orang minta nomor handphonenya. Karena kalau punya handphone tidak punya nomornya orang, buat apa? Cari nomor terus, ketemu dengan kawan, berapa nomor handphonenya? Dan yang selalu ditunggu-tunggu, kalau tidak ada acara, dapat SMS atau telepon dari orang. Bangun tidur bukan sibuk untuk membaca doa, tetapi lihat HP, barangkali ada SMS. Itu telepon. Jadi merusak. Lama-lama sudah punya handphone, saya berjumpa dengan murid saya. Murid saya tanya, Ustaz, handphonenya apa? Merek handphonenya apa? Saya
Jawab, handphone saya Nokia. Lalu kata murid saya, sebaiknya ganti Ustaz. Loh, ganti apa? Ganti BlackBerry. Loh, apa BlackBerry itu? Saya belum ngerti BlackBerry itu apa, walaupun sudah lama dengar yang namanya BlackBerry di berita televisi. Loh, Ustaz ini ketinggalan zaman. Loh, bukan ketinggalan, memang saya tidak ikut zaman, tidak kejar kan? Apa BlackBerry? Kata murid saya, Ustaz, kalau sampean pakai BlackBerry bisa kirim foto dengan orang yang menghubungi sampean, kelihatan fotonya. Bahkan Ustaz bisa kirim lagu, minta kiriman suara lewat BlackBerry. Bahkan sampean Ustaz bisa main Facebook. Loh, apa Facebook itu? Saya belum ngerti. Facebook itu Ustaz nulis hadis, menjelaskan ajaran Ahlus Sunnah lewat Facebook, dibaca orang di mana-mana. Bahkan kalau Ustaz mau, mungkin bisa cari istri lagi melalui Facebook. Akhirnya saya tidak tertarik, buat apa Facebook? BlackBerry bisa beli. Lama-lama saya dipanggil oleh guru saya. Memang ada sebagian guru saya orangnya agak modern, selalu mengikuti perkembangan. Setelah bertemu dengan saya, beliau lama-lama bilang, kamu beli BlackBerry saja. Loh, untuk apa guru? Saya ini berkomunikasi dengan kawan-kawan kamu pakai BlackBerry. Saya biar tidak repot. Karena beliau guru saya, siap, saya akan beli. Akhirnya saya keluar dari tempat beliau, saya menghubungi kawan saya, tolong carikan BlackBerry. Kebetulan beliau murid saya. Kata murid saya, Kiai, kalau soal BlackBerry, Kiai tidak perlu repot. Kenapa? Punya saya beli, tapi bekas, tapi dijamin murah katanya. Nah, itu memang yang saya cari, yang penting murah. Akhirnya setelah itu saya menghadap kepada guru saya, sudah dapat BlackBerry-nya. Berapa harganya? Sekian. Kata guru saya, itu bekas. Bukan kelasnya kamu barang bekas. Kamu harus beli yang baru. Akhirnya sudah, kamu saya belikan, tapi nanti bayar pada saya. Akhirnya saya diberikan yang baru, bayar. Setelah punya BlackBerry, bingung lagi. Karena setiap punya teman tanya pinnya berapa, pin BlackBerry-nya. Jadi takut ketinggalan zaman. Lama-lama saya masih aktif pakai BlackBerry. Kemudian beberapa bulan Desember kemarin, sejak sebelumnya banyak orang yang bilang pada saya, Kiai, Anda sekarang ini kelasnya Samsung. Nah, akhirnya pakai Android juga. Tergantung juga. Ini artinya bagaimana zaman sekarang orang membeli barang-barang mewah kebanyakan bukan karena keperluan, tetapi karena gaya hidup. Dan itu tidak baik, karena orang yang gaya hidupnya itu hedonis, hanya kesenangan, hanya materi, ini biasanya lupa beribadah, lupa bersyukur kepada Allah, hatinya selalu kurang, hatinya selalu tidak puas. Yang dilihat, yang dilirik hanya miliknya orang lain karena dianggap lebih bagus daripada miliknya sendiri. Akhirnya tidak pernah bersyukur. Nah, setelah Rasulullah SAW bersabda begitu, sahabat bertanya, mata dzalika ya Rasulullah? Itu kapan terjadi wahai Rasulullah? Itu kapan terjadi? Fitnah merajalela seperti zaman sekarang. Ternyata kata beliau, idza kathurat qurra'ukum wa qallat ulama. Fitnah itu terjadi apabila telah banyak para penceramah di antara kamu, tetapi sedikit orang-orang yang benar-benar alim, orang yang benar-benar mengerti ilmu agama sedikit. Orang yang pandai berceramah banyak, tetapi yang mengerti ilmu agama sedikit. Sekarang ini mencari penceramah mudah sekali.
tetapi mencari orang alim yang mengajarkan ilmu repot. Mengapa? Karena orang menjadi penceramah itu tidak perlu modal terlalu alim, tidak perlu alim. Yang penting orang itu punya keberanian pegang mikrofon, berdiri di depan orang, punya sedikit keterampilan berbicara, apalagi orang ini mampu menguasai, mengunggui bahasanya dengan retorika humor, dengan gaya humor, akan menjadi penceramah laris-laris diundang kemana-mana. Apalagi jamaahnya bisa dibuat tertawa mulai awal sampai akhir, pasti diundang kemana-mana. Tidak perlu alim. Tapi kalau orang ingin menjadi orang alim seperti para ulama di Aceh, Abu Munawali, atau ulama-ulama yang lain, ada cukup belajar sebentar. Modal berani tidak cukup, harus lama belajar. Dan masyarakat sekarang memang lebih senang mendengar ceramahnya penceramah daripada pengajiannya orang alim. Mengapa? Orang sekarang ini biasanya menghadiri pengajian sambil mencari hiburan. Karenanya di mana ada penceramah memang umurnya ramai, pengunjungnya juga ramai. Tapi kalau cuma ilmu, apalagi ilmunya menyalahkan terus, kamu harus zakat, harus sholat, kalau tidak sholat nanti begini. Biasanya yang agak nakal sholat tidak datang lagi. Ini kok menyinggung saya, padahal tidak menyinggung, menerangkan apa adanya di dalam kitab. Cuma orang sekarang kan inginnya dihargai terus. Itu penyakit masyarakat modern. Jadi banyak terpengaruh dengan orang yang pandai berbicara, tetapi kurang menyukai ilmunya para ulama. Nah, ini artinya apa? Pada zaman seperti sekarang ini, kita dituntut untuk memperhatikan ilmunya para ulama. Jangan mudah terpengaruh dengan pembicaraannya orang yang pandai berceramah apabila orang tersebut tidak mendalam ilmu pengetahuannya di dalam bidang agama. Coba kita perhatikan orang-orang Wahabi, orang-orang Syiah di Medan, ustadz-ustadz Hizbut Tahrir, itu kebanyakan tidak mengerti ilmu agama. Tetapi kalau berbicara, sanggup berbicara 3 jam tanpa berhenti. Dan itu benar kenyataan. Ya karena memang tidak punya modal ilmu agama, kerjanya pembicaraannya menyalahkan orang terus. Ada orang tahlilan disalahkan karena tradisi. Ada orang maulid Nabi disalahkan, katanya tradisi orang Kristen. Ada, pokoknya semuanya salah. Tidak ada yang benar. Padahal itu tidak salah, cuma karena orang yang bersangkutan ilmunya tidak mendalam. Yang dikuasai cuma beberapa hadis saja. Ini ustaz-ustaz modern. Karenanya kita perlu berhati-hati ya dengan pembicaraannya para penceramah modern. Kita ini harus memperhatikan ilmunya para ulama. Tradisi yang berkembang di negara kita seperti tahlil, maulid, dan tradisi-tradisi yang lain itu sudah dikoreksi, sudah diakui oleh para ulama dulu. Ilmunya alim-alim luar biasa. Dan itu semua ada dalilnya. Kalau kita belum tahu dalilnya, itu bukan karena tidak ada. Kita belajar belum sampai ke sana. Dan buat apa perlu kita mengajarkan dalil seperti itu? Kadang sholat kita juga kurang tepat. Orang sekarang ini sholatnya belum betul, kerjanya sudah menyalahkan orang lain. Padahal sholat itu paling utama. Dan tradisi Islam ya, Islam ini disebarkan ke Indonesia berbeda dengan penyebaran Islam ke negara-negara lain. Itu harus kita tahu. Mengapa berbeda? Kalau ke negara-negara lain Islam ini disebarkan melalui peperangan.
ke India, ke Pakistan, Afghanistan, semuanya itu melalui perang. Tetapi ke negara kita, Islam ini disebarkan tidak melalui perang. Melalui apa penyebarannya? Melalui pendekatan tradisi, pendekatan budaya. Bangsa kita tidak suka perang. Itu bangsa kita. Karena tidak suka perang, bangsa kita dijajah Belanda 300 tahun lebih. Karena tidak suka bertengkar bangsa kita ini. Dijajah begitu lama. Nah, mengapa para ulama kita dulu berhasil mengislamkan bangsa kita? Sebelum Islam ini datang, mayoritas bangsa kita ini ada yang beragama Hindu, ada yang Buddha, ada yang mengikuti ajaran kepercayaan seperti orang-orang anak dalam di Jambi, orang-orang suku Dayak di Kalimantan, orang-orang pedalaman di Jayapura, di Johor. Nah, masyarakat yang mengikuti ajaran semacam ini banyak memiliki tradisi, banyak memiliki budaya, terutama tradisi yang berkaitan dengan makan-makan. Ketika para ulama kita dulu berdakwah kepada bangsa kita, melihat sekian banyak tradisi ini dilihat oleh beliau-beliau. Apabila tradisi dan budaya itu tidak dilarang di dalam agama, para ulama kita dulu membiarkan, melestarikan, dan menjadikannya sebagai pendekatan di dalam berdakwah. Contohnya seperti apa? Tradisi makan-makan. Apabila tradisi budaya tersebut dilarang di dalam agama, para ulama kita berusaha untuk menghentikan budaya ini. Cuma menghentikan budaya ini sangat sulit. Orang yang anti budaya biasanya dimusuhi oleh masyarakat setempat. Maka para ulama dulu biasanya mencari solusi. Solusi pertama, melakukan islamisasi budaya. Budaya itu diislamisasi. Contohnya seperti apa? Dulu orang Hindu kalau ada keluarganya mati, itu dibakar, tidak dikubur. Sebelum dibakar, biasanya mayat itu dibiarkan di dalam rumah. Tetangga satu kampung kanan kiri tiap malam datang ke rumah itu. Mereka diberi makan, disiapkan minuman keras, minuman khamr. Yang ingin main judi disiapkan tempat permainan judi. Ketika Islam datang, orang yang mati dikubur. Tetapi tetangga kanan kiri tiap malam masih datang menghibur, dan mereka diberi makan. Cuma sebelum makan, mereka diminta tolong baca tahlil dan yasin, baru makan. Setelah itu pulang. Hal-hal yang dilarang di dalam agama oleh para ulama kita dihindarkan. Itu namanya islamisasi tradisi. Kalau islamisasi tidak bisa, dihentikan tidak bisa, cari solusi lain. Apa? Para ulama kita dulu solusinya biasanya memperkecil, mengurangi mafsadah, mengurangi madarat, mengurangi, memperkecil kadar maksiatnya. Contohnya seperti apa? Di Jawa Tengah ada gunung namanya Gunung Merapi di Magelang. Di Gunung Merapi itu setiap tahun ada tradisi membuang kepala kerbau. Ketika orang-orang Wahabi datang ke sana, orang Wahabi marah-marah. Ini syirik, ini kafir, ngapain buang kepala kerbau ke Gunung Merapi? Ternyata setelah mereka melakukan penelitian, membuang kepala kerbau ini merupakan strategi ulama dulu di dalam berdakwah. Bagaimana dulu yang dibuang itu bukan kepala kerbau, yang dibuang dulu seorang perempuan yang masih gadis. Setiap tahun, ketika para ulama datang berdakwah, akan dilakukan pembuangan anak perempuan yang masih gadis. Oleh para ulama dilarang. Jangan, ini jangan dilakukan. Ini manusia, membunuh manusia
manusia itu dosa besar. Apalagi ini masih punya masa depan. Perempuan lagi, ini sangat penting. Siapa tahu ada kiai datang berdakwah ke sini, ingin kawin lagi, kan bisa membantu keperluannya. Daripada dibuang mubazir, jangan dibuang saja. Akhirnya kata masyarakat, gimana kiai agar gunung tidak meletus? Kata para ulama, gampang, sembelih kerbau. Kerbau disembelih, dagingnya dimasak, jadikan sedekah, makan bersama. As-sadaqah tadfa'ul bala. Sedekah itu dapat menolak bala. Kepalanya dibuang ke gunung, tidak apa-apa. Yang lain jangan. Akhirnya kepalanya yang dibuang. Memang di negara-negara maju membuang kepala hewan yang disembelih itu biasa. Di Malaysia, di Singapura, di Brunei, negara-negara Arab, orang nyembelih hewan, kepalanya dibuang, perut ya, dan kantong-kantong makanan itu dibuang, kakinya dibuang. Kalau di Indonesia, apanya yang tidak dimakan? Dimakan semua. Kepalanya dimakan, nanti perut-perut itu ya, khusus sama kantong-kantong kotoran dibersihkan sebersih-bersihnya. Kemudian dijual menjadi apa? Soto. Kadang menjadi soto, kadang jadi ya macam-macam lah. Kakinya yang sudah keras begitu masih dimakan. Kadang dijadikan bakso kikir, ada jadi kaldu dan segala macam. Apa yang tidak dimakan oleh bangsa kita? Sampai sekarang mungkin baru bumbunya. Ibu-ibu belum menemukan bumbunya ini. Coba ada resepnya, mungkin dimakan juga bumbunya. Karena tidak bisa dimakan. Nah, ini artinya apa? Ini namanya dakwah melalui pendekatan tradisi. Mengapa para ulama kita dulu di dalam berdakwah menggunakan pendekatan tradisi? Islam itu bukan budaya, Islam bukan tradisi, tetapi Islam tidak anti budaya, tidak anti tradisi. Justru tradisi yang tidak dilarang di dalam agama, Islam menjadikannya bagian dari ajaran syariat Islam. Dasarnya mana? Bahwa budaya tradisi ini bagian dari Islam. Di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Khudhil 'afwa wa'mur bil 'urfi wa a'rid 'anil jahilin." Perintah Allah kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khudhil 'afwa, ambillah sifat pemaaf. Jadi Rasulullah oleh Allah diperintahkan mengambil sifat pemaaf. Mengapa? Orang berdakwah itu kadang orang yang diajak menuju kebaikan langsung menerima. Alhamdulillah. Kadang orang yang diajak pada kebaikan masih minta waktu. Saya minta waktu untuk berpikir. Ya kita kasih waktu. Kadang orang diajak masuk Islam langsung menolak. Orang yang menolak ini bermacam-macam. Kadang cara menolaknya dengan cara baik-baik. Ada cara menolaknya cara yang tidak baik, kasar sekali. Orang semacam ini perlu dimaafkan. Itu perintah pertama. Perintah kedua, wa'mur bil 'urfi. Suruhlah masyarakat mengikuti perkara yang ma'ruf. Perkara yang ma'ruf di sini adalah tradisi yang baik. Jadi Rasulullah SAW diperintahkan agar menyuruh masyarakat Arab mengikuti tradisi mereka yang baik, yang tidak dilarang di dalam agama. Uruf di sini kata para ulama, wal muradu bil urfi huna ma ya'rifuhu an-nas wa yata'arafunahu fi ma bainahum. Uruf di sini adalah sesuatu yang dikenal oleh masyarakat dan mereka jadikan tradisi dalam interaksi di antara mereka. Itu namanya tradisi.
atau dalam kata lain al-amrul mustahsan al-ma'ruf. Perkara tradisi itu adalah sesuatu yang dianggap baik dan populer. Populer baik. Itu tradisi. Nah, berarti bagaimana berdasarkan ayat ini Al-Quran memberikan perhatian terhadap tradisi. Tradisi diperhatikan oleh Al-Quran. Karena Al-Quran memberikan perhatian terhadap tradisi, Al-Quran memerintahkan baginda Rasulullah SAW agar menyuruh umatnya mengikuti tradisinya yang baik. Maka di dalam berdakwah Rasulullah SAW banyak menggunakan pendekatan tradisi. Kalau kita mempelajari kitab-kitab fikih yang agak tebal, sering kita temukan beberapa hukum agama yang sebenarnya diambil oleh Rasulullah SAW dari tradisi jahiliyah. Apa contohnya? Contohnya akikah. Akikah itu asalnya tradisi jahiliyah. Cuma karena isinya sedekah, memberi makan orang, disunahkan di dalam Islam. Itu akikah. Kemudian juga sebagian ibadah kita ini asalnya tradisi Yahudi. Apa contohnya? Contohnya seperti puasa Asyura. Imam Bukhari Muslim meriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Ibnu Abbas berkata, qadiman Nabi sallallahu alaihi wasallam al-Madinah fara'al yahud tasumu yawma Asyura. Nabi sallallahu alaihi wasallam hijrah ke Madinah. Sampai di Madinah, beliau melihat orang-orang Yahudi berpuasa Asyura. Melihat orang-orang Yahudi berpuasa Asyura, beliau tidak langsung marah-marah. Misalnya berkata, Yahudi, buat apa kamu puasa Asyura kalau tidak masuk Islam? Puasa kamu tidak bakalan diterima. Rasul tidak berkata begitu, tetapi bagaimana? Justru beliau berdialog. Kata beliau, "Mahara, ada apa ini kamu puasa Asyura? Mengapa kamu puasa Asyura?" Ternyata kata Yahudi, "Hadza yaumun shalih." Muhammad, kami berpuasa Asyura karena hari Asyura ini hari yang baik. Apa kebaikannya? Kata mereka, "Hadza yaumun najjallahu azza wa jalla bani Israil min aduwwihim." Pada hari ini Allah menyelamatkan Bani Israil, nenek moyang kami orang-orang Yahudi, dari ancaman musuhnya. Jadi setelah Bani Israil ini akan dibunuh oleh Raja Fir'aun dan tentaranya oleh Nabi Musa di bawah hari. Lalu dikejar oleh tentara Fir'aun. Sampai lari sampai ke tepi laut. Setelah sampai ke tepi laut tidak bisa lari. Mau lari ke laut tidak punya kapal. Tidak lari akan dibunuh. Dikejar tentara Fir'aun. Lalu malaikat Jibril datang kepada Nabi Musa, diperintahkan tongkatnya dipukulkan ke laut. Begitu laut itu dipukul dengan tongkatnya, seketika lautan berubah menjadi daratan, menjadi jembatan yang bisa dilalui Nabi Musa dan Bani Israil lewat menyeberang. Setelah sampai di seberang, sampai di tepi, ternyata Fir'aun dan tentaranya sudah ada di tengah mengejar mereka. Lalu malaikat Jibril perintahkan Nabi Musa pukul daratan itu dengan tongkatnya lagi. Begitu jembatan itu dipukul, kembali lagi menjadi lautan. Fir'aun dan bala tentaranya tenggelam ke laut. Nah, kata orang Yahudi, fasamahu Musa syukran lillah. Karena memperingati hari kemenangan itu, setiap hari Asyura Nabi Musa berpuasa karena bersyukur kepada Allah. Nah, mendengar jawaban itu, apa respon Nabi kita? Kata Nabi kita, ana ahabbu bi Musa minkum. Aku lebih berhak mengikuti Musa daripada kamu. Kalau kamu berpuasa Asyura karena ikut Musa, nah harusnya aku lebih dari kamu. Fasamahu wa amara bisyam.
Asyura, para sahabat juga diperintahkan puasa Asyura. Nah, ini artinya apa? Ini artinya dakwah kepada orang-orang Yahudi melalui pendekatan tradisi, melalui pendekatan budaya, seakan-akan Rasulullah ini berkata kepada Yahudi, kamu masuk Islam. Karena walaupun kamu masuk Islam, hubungan kamu dengan tradisi Yahudi tidak akan serta-merta terputus, tidak akan serta-merta hilang. Apabila sebelum kamu masuk Islam, kamu berpuasa Asyura karena mengenang kemenangan nenek moyang kamu Bani Israel, setelah Islam pun kamu tetap puasa Asyura. Ini buktinya, saya berpuasa Asyura, para sahabat juga berpuasa Asyura. Ini namanya dakwah menggunakan pendekatan tradisi. Karenanya Islam ini tidak anti tradisi. Orang-orang Wahabi sering mengatakan tradisi tidak boleh diikuti. Orang yang keluarganya mati lalu digelar tahlil 7 hari, itu dosa semua, kata. Mengapa dosa? Tradisi 7 hari itu tradisinya Hindu orang kafir. Berarti orang yang menggelar tradisi 7 hari tasyabbuh, meniru-niru orang kafir. Di dalam hadis, man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa yang menyerupai suatu kaum, maka orang itu termasuk bagian dari kaum tersebut. Karena yang diserupai, yang ditiru orang kafir, maka paling tidak kamu yang tahlil 7 hari mirip-mirip orang kafir, hukumnya haram. Itu kata mereka. Ini kesimpulan yang keliru, kesimpulan yang dangkal. Man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum, hadisnya sahih, cuma pemahaman mereka yang tidak sahih, pemahaman mereka yang salah. Mengapa? Di dalam beberapa ajaran agama justru Rasulullah bertasyabbuh dengan agama lain. Asyura asalnya Yahudi, Aqiqah asalnya jahiliyah, beberapa hukum yang lain juga demikian. Berarti bagaimana maksud hadis ini? Kata para ulama, tasyabbuh dengan agama lain itu dilarang, menyerupai penganut agama lain itu hukumnya diharamkan. Syaratnya ada 2. Apa? Yang pertama, ayyakunal fi'lu madhmuman fi syar'i. Syarat pertama, perbuatan itu memang perbuatan tercela menurut syariat. Kalau perbuatan yang kita tiru dari orang kafir memang perbuatan tercela, ya haram kita lakukan karena memang tercela. Misalnya orang-orang barat, ya, orang-orang kafir di barat pemain sepak bola, pemain apa lagi itu, laki-laki telinganya diberi anting-anting, tercela. Lalu kok ada orang Islam laki-laki telinganya diberi anting-anting, atau kadang mulutnya, kadang hidungnya, kadang lidahnya dikasih anting-anting, tercela. Tapi kalau perbuatan yang ditiru bukan perbuatan tercela, tidak masalah. Kita ini sekarang ceramah di masjid pakai mikrofon. Siapa yang buat